Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya sahabat bisnis ya. Hari ini saya akan bagikan rekomendasi printer, khususnya printer Canon ya. Saya tidak promosikan Canon, tetapi ini dari pendapat saya ya. Dari pendapat saya, rekomendasi printer Canon untuk usaha fotokopi pemula ya. Yang pertama adalah printer Canon IP2770, harganya kisaran 650 sampai 725 ya. Nah, spesifikasinya, dimensinya itu 445 x 250 x 130 mm, bobotnya sekitar 3,4 kilo. Nah, kertasnya ini untuk kertas A4, B5, A5, legal letter, termasuk juga folio ya. Untuk envelope juga bisa, untuk cetak amplop. Jenisnya inkjet, konektivitasnya USB 2.0, fiturnya print head fan, borderless printing ya. Untuk kemampuan Canon PIXMA IP2770 ini juga cukup recommended, karena cartridge-nya dia menggunakan cartridge 810 untuk hitam dan 811 untuk warna ya. Kemampuan cartridge-nya juga cukup baik, bahkan untuk cetak foto ini juga rekomendasi. Selain harganya murah, untuk cetak foto juga kualitasnya layak lah begitu. Ini untuk Canon PIXMA IP2770 ya, harganya sekitar 650 sampai 725-an di satu tempat, dengan di tempat lain biasanya berbeda juga ya. Lalu yang kedua, Canon PIXMA E410, ini harga kisaran 800 sampai 1 jutaan ya, untuk Canon PIXMA E410. Untuk dimensinya itu lebih besar sedikit daripada Canon IP2770. Dimensinya 426 x 306 x 145 mm. Untuk bobotnya sendiri, beratnya sebetulnya mungkin lebih berat ya, mungkin sekitar 3,5 atau bahkan bisa sampai di 4 kilo ya untuk bobotnya. Dan kertas, ukuran kertasnya dia bisa A4 juga, B5, A5, legal atau folio juga bisa, dan juga letter ya. Ya, seperti hampir mirip dengan Canon IP2770. Lalu jenisnya juga inkjet sama, konektivitasnya high speed USB dan WLAN ya. Untuk fiturnya dia sama, PIXMA dia warna sama hitam putih ya, yang pasti. Untuk Canon PIXMA E410 ini juga cukup baik ya, untuk bisnis fotokopi pemula ya. Lalu yang ketiga, Canon PIXMA MP287 atau 280, harganya juga sekitar 900 sampai 1 jutaan. Untuk Canon PIXMA MP287 ini bisa untuk fotokopi juga ya, ukuran A4 paling besar ya. Nah, multifungsi, dia bisa print, scan, dan juga fotokopi, tetapi memang untuk fotokopi hanya sekitar ukuran A4 maksimal ya. Kalau untuk ukuran F4 atau folio dia tidak cukup layar fotokopinya. Untuk scan juga. Nah, untuk bobotnya 5,5 kilo. Kertas yang digunakan untuk print itu bisa A4, B5, A5, legal, dan letter. Tetapi untuk fotokopi seperti yang tadi saya bilang, hanya bisa untuk ukuran A4 untuk fotokopi dan juga scan-nya. Lalu selanjutnya Canon MG2570S, itu harganya kisaran 850 sampai 900 ya. Ini modelnya mirip dengan yang tadi ya, yang E410 ya. Nah, tetapi bedanya Canon MG2570S ini juga sudah multifungsi, dia bisa print, scan, dan fotokopi
cuman juga fotokopinya atau scan-nya juga maksimal ukuran A4 ya. Untuk folio atau F4 juga belum bisa. Untuk bobotnya sendiri sekitar 5,3. Lalu kertas yang bisa dipakai untuk printer itu ukuran A4, B5, legal juga bisa, F4 juga bisa ya. Ini hampir mirip dengan MP287 ya, atau 280 ya. Harganya juga mirip, multifungsi juga sama ya. Lalu yang terakhir Canon IP2870 atau 2800. Ini harganya 600 sampai 700. Ini sebetulnya adiknya IP2770 ya, atau IP2700. Untuk dimensinya 445 x 250 kali 130 mm. Bobotnya dia ringan sekali ya, untuk Canon series ini ringan sekali. Lalu dia bisa print sampai kertas legal ya. Cuman untuk IP2800 ini dia cartridge-nya pakai 745 dan 746 ya untuk colornya. Nah, perbedaannya dengan 2800 dengan 2700 adalah kalau 2700 ketika dia sudah sampai batas kapasitas print, dia bisa di reset melalui software ya, atau melalui resetter ya. Sedangkan kalau untuk IP2800 ini dia nggak bisa di reset melalui software ya. Jadi chipnya atau apa ya istilahnya ya, chipset ya istilah, itu nggak bisa di reset, dia harus diganti ya, harus diganti. Jadi untuk harganya sendiri saya pernah mengganti IP2800 ini sekitar 220 waktu itu, 220 atau 240-an, saya agak lupa, tapi sekitar segitu untuk harga chipsetnya. Jadi untuk IP2800 memang untuk print cepat, lebih cepat daripada IP2700 ya. Tetapi memang salah satu kelemahannya adalah ketika sudah mencapai batas print, dia harus ganti chipsetnya itu. Sedangkan kalau untuk 2700, IP2700 itu dia bisa di reset melalui software begitu. Nah, ini tadi kurang lebih ada 5 printer yang saya rekomendasikan. Saya ulangi lagi sekilas. Yang pertama Canon IP2770 untuk pemula sekali, seringnya pakai ini ya, termasuk saya dulu pertama kali, bahkan sampai sekarang saya masih punya satu yang di kios. Itu saya pernah pakai ini. Saya punya 3, yang 2 itu baru semuanya, yang satu saya beli second ya. Cuman yang sekarang saya pakai di kios tinggal 1, yang 2 sudah tidak dipakai ya. Untuk Canon IP2770 perawatannya cukup baik, cukup mudah, cukup simple ya. Hanya saja memang kalau sering dipakai ya pasti cartridge bisa tekor gitu ya. Cuman kalau perawatannya bagus ya dia bisa bertahan lama, Canon IP2770. Lalu yang kedua Canon E410, ini juga harganya di bawah 1 juta. Lalu Canon MP287, ini adalah adiknya MP250 atau 257. Saya pernah punya print juga MP257 atau 250, cuman sekarang sudah nggak keluar ya. Jadinya yang terbaru ini hampir mirip dengan MP250 atau 257, saya pernah pakai ya. Untuk print ya selevel, untuk cara istilahnya apa, kecepatan printernya selevel dengan 2770 atau 2700. Lalu Canon MG2570S, ini juga kelebihannya dia bisa print scan copy. Lalu Canon IP2870, dia walaupun lebih mudah tapi lebih murah daripada IP2700 ya. Itu saja yang mau saya share hari ini. Semoga ini bisa menambah referensi mau pilih printer yang apa gitu ya, supaya
aku pilih printer yang ini, aku pilih printer yang ini gitu. Ini untuk Canon. Nanti lain waktu saya akan bagikan rekomendasi printer untuk printer Epson ya. Oke, itu saja. Tetap semangat dan salam sehat buat kita.